Hai, kali ini kita akan bahas soal syukur ya. Setelah kemarin kita bahas soal sabar, kita hari ini akan bahas syukur. Jadi sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di video yang sebelumnya, kalau belum silahkan cek dulu video sebelumnya. Kita ngomongin soal sabar, bahwa sabar itu bukan diem, bukan nunggu ya, bukan gak ngelakuin apa-apa, bukan pasrah. Itu bukan sabar, tapi membangun pikiran, perasaan, juga perilaku yang positif gitu terhadap kejadian yang kita alami. Itu namanya sabar. Tapi bagaimana cara membangunnya? Nah, cara membangunnya itu justru lewat bersyukur. Jadi gak bisa sabar dan syukur itu dipisah gitu. Orang yang sabar pasti bersyukur, orang yang bersyukur itu pasti bersabar gitu. Misalkan saya bersyukur dengan apa yang saya miliki, berarti saya sedang bersabar dengan apa-apa yang memang belum saya dapatkan gitu. Kebayang ya? Jadi ternyata sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Nah, hari ini kita akan spesifik bahas soal syukur. Jadi apa itu syukur? Jadi syukur itu kalau dalam istilah psikologis itu gratitude ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya juga syukur, syakaro, syukron itu berterima kasih. Sabar itu kan berusaha membangun pikiran, perasaan, pendapat, atau perilaku yang positif dalam sebuah kejadian. Nah, salah satu caranya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan rasa syukur itu. Syukur itu gini, jadi syukur itu upaya yang kita lakukan untuk mencari kenikmatan apa yang kita dapatkan terhadap sebuah kejadian. Atau kita berusaha untuk mencari sudut pandang atau perspektif di mana kita ternyata memiliki atau mendapatkan kenikmatan dari apa yang sudah terjadi ya. Kalau dalam psikologi disebut kita mencari-cari pleasure principle. Hal-hal apa yang membuat kita senang, yang kita nikmati. Jadi kata kuncinya adalah mencari apa-apa yang kita nikmati gitu. Dan proses bersyukur itu berarti mencari dan memelihara rasa nikmat akan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Kalau saya punya handphone, maka saya akan berusaha untuk mencari apa kenikmatan dari handphone dan bagaimana mempertahankan kenikmatan yang saya rasakan dari penggunaan handphone. Kalau saya punya makanan, maka saya juga akan mencari apa nikmatnya dari makanan ini dan bagaimana cara mempertahankan kenikmatan itu tetap ada. Dari kopi misalnya, dari coklat yang saya makan. Jadi finding and maintain pleasure of something that we already have, yang sudah kita miliki, itu namanya syukur. Sampai sini kebayang ya? Jadi bersyukur itu bukan cuman berterima kasih, makasih ya, tapi makasih ya apa? Jadi kalau teman-teman mau bersyukur atas seseorang, mau bilang terima kasih atas seseorang, jangan bilang terima kasih aja. Kalau terima kasih aja itu namanya basa-basi. Tapi kalau terima kasih yang bersyukur adalah terima kasih atas apa? Lanjutkan kalimatnya. Atas apa-apa yang membuat teman-teman bisa menemukan dan memaintain pleasure. Makasih ya, kamu udah ngajakin aku ngobrol. Aku seneng banget diajak ngobrol sehingga kita bisa share apa-apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Itu kan kenikmatan. Jadi disebutkan, dimension apa yang diterima kasihkan. Nah, bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, salah satunya adalah berterima kasih atas apa-apa yang kita rasakan nikmat. So, bersyukur sekali lagi adalah finding and maintaining pleasure that we have ya, gitu. Nah, maka karakteristik dari syukur itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus mengapresiasi yang memberi nikmat. Misalkan kalau kita dibikinin makan, kalau saya dibikinin makan sama istri, kesukaan saya ayam kemangi ya, ayam pakai kemangi. Istriku, sayang, makasih ya udah bikinin ayam gitu. Atau kita ketemu dosennya udah ngebimbing kita. Saya sama Pak Kun misalkan, Pak Kun, terima kasih ya udah menginspirasi dan ngasih saya banyak ide soal topik penelitian ini, kayak gitu. Atau kita mau berterima kasih kepada Allah, terutama, ya Allah, terima kasih atas kenikmatan bernafas, masih tidak tersenggal-senggal, saya nggak sesak, begitu nikmat saya bernafas. So, finding and maintaining pleasure yang kita punya dan mengapresiasi si pemberi nikmat, si pemberi pleasure,
Itu juga bagian dari syukur. Satu, memuji, mengapresiasi si pemberi nikmat atau pemberi pleasure. Yang kedua adalah menggunakan si barang-barang atau hal yang kita nikmati, kita temukan pleasure-nya di situ untuk hal-hal yang memang disukai oleh yang ngasih pleasure ya. Jadi menggunakan nikmat pada hal-hal yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Kalau istri saya bikinin ayam kemangi, ya kan pinginnya saya makan, bukan untuk saya kocek-kocek, saya aduk-aduk dan saya buang. Jadi percuma kalau saya udah bilang ke istri, makasih ya udah bikinin ayam kemangi yang nikmat, tapi nggak saya makan. Itu bukan syukur namanya. So syukur itu pertama harus mengapresiasi, dikasih ayamnya. Yang kedua adalah ya memang harus dimakan, dipergunakan untuk hal-hal yang diperuntukkan oleh si pemberi. Terus saya bilang gini ke pembimbing misalkan, makasih ya Pak sudah memberi insight terhadap topik disertasi saya gitu. Terus saya nggak ngerjain, itu nggak bersyukur namanya. Walaupun udah bilang, udah berterima kasih, tapi kalau nggak dikerjain itu bukan bersyukur, belum bersyukur. Jadi pertama harus mengapresiasi yang memberi nikmat. Yang kedua, melakukan apa-apa yang memang diharapkan si pemberi nikmat atas apa yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, menjadikannya bermanfaat untuk sesama. Maksudnya gimana? Kalau istri saya ngasih ayam kemangi, makasih ya sayang, udah bikinin saya ayam kemangi, enak banget. Terus saya makan. Jadi mengapresiasi udah, saya pergunakan si ayam kemangi yang dikasih itu memang untuk sesuai harapan yang memberi. Yang ketiga, harapannya si ayam kemangi ini membuat saya bisa ngasih manfaat ke orang lain. Jadi karena ayam kemangi ini, saya moodnya jadi bagus, saya bisa bikin karya lagi, bikin video misalkan. Atau bimbingan. Terima kasih Pak Kun sudah menginspirasi saya untuk bikin topik disertasi ini. Terus ketika itu saya langsung ngerjain, buru-buru ngerevisi. Terus hasil revisi itu membuat saya ngasih banyak manfaat di komunitas filosofi ruang hati. Saya bikin konten video misalkan. Itu ciri memanfaatkan sesuai dengan apa yang keinginan. Jadi teman-teman disebut finding and maintaining pleasure terhadap apa-apa yang kita miliki kalau ada 3 syarat. Yang pertama, kita sudah literally berterima kasih terhadap si pemberi nikmat. Yang kedua adalah kita menggunakan si hal yang diberikan itu untuk hal-hal yang memang diinginkan atau diharapkan oleh si pemberi nikmat. Yang ketiga, bahwa hal-hal yang kita nikmati ini memang membuat kita ngasih manfaat ke orang lain ya. Jadi itu syarat utama atau rukunnya dari syukur. Maka kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, ya berterima kasih, mengapresiasi Allah, alhamdulillah, selalu zikir, ingat sama Allah. Yang kedua, kira-kira apa yang kita nikmati ini sesuai nggak dengan apa yang kepengen Allah terhadap kita. Yang ketiga adalah harusnya kita manfaatkan ini, kita jadikan ini manfaat buat orang banyak, menyebar manfaat. So itu syukur teman-teman. Ya, jadi syukur itu finding and maintaining pleasure of something that we have. Dan caranya adalah dengan mengapresiasi si pemberi nikmat, menggunakan si nikmat ini dalam koridor yang diridhoi, yang diinginkan oleh si pemberi nikmat. Dan yang ketiga, membuat apa-apa yang kita miliki ini dimanfaatkan untuk kebaikan sebanyak-banyaknya umat. Itu bersyukur. Yuk, mulai saat ini teman-teman mulai bersyukur, mulai mencari dan memelihara apa-apa yang kita rasakan dari apa yang kita miliki untuk menjadi sebuah kenikmatan yang membawa banyak kemanfaatan, supaya kita mengundang keberkahan dari Tuhan yang memberikan begitu banyak sebetulnya kenikmatan yang bisa jadi kita masih belum bisa untuk finding and maintaining si hal yang banyak diberikan ke kita itu sebagai sebuah kenikmatan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, jangan lupa share di kolom komen. Dan juga share video ini kalau ternyata bermanfaat. Yuk, mulai sekarang sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita manfaatkan apa-apa yang kita punya untuk jadi kemanfaatan dan keberkahan di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.